Ente, tak mare kamerana. Orang pesek ketemu orang pesek berkata, "Hello sek." Orang mancung ketemu orang mancung berkata, "Hello cung." Orang gendut ketemu orang gendut berkata, "Hello dut." Si mancung ketemu si pesek, si gendut gak bisa apa-apa. Akhirnya mereka mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan seluruh muslimin muslimat pecinta akhirat, jawab salam saya jika engkau mengaku umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, semua menjawab salam dengan semangat yang membara. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya ta'dimi, pengasuh pondok pesantren Bustanul Ulum Kiai Ali Rohbini beserta keluarga besarnya, dan yang saya hormati segenap jajaran dewan juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya hormati pula Ustadz, Ustazah, pengurus putra maupun putri, dan seluruh santriwan dan santriwati yang sedang mencari ilmu di sini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah dan semoga menjadi menantu idaman yang dicari para calon mertua di luar sana. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, termasuk saya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah menciptakan tukang bubur, tukang cukur, tukang sayur, dan tukang gali kubur, yang insya Allah senantiasa bersyukur dan tidak pernah insecure supaya bahagia dunia sampai alam kubur. Solawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada putra gurun pasir yang pada hari Senin beliau lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jadi tersingkir saat manusia terbelenggu agama kafir. Lahirlah Nabi terakhir, siapa lagi kalau bukan beliau, Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin, yang telah membawa kita dari zaman biadab menuju zaman beradab, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan sampai sekarang bertemu dengan Lora Jarji Salman Al-Farisi yang tanpa lupawan dan insya Allah dermawan. Berdirinya saya di sini bukan untuk membuka stand up komedi, tapi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit tausiah untuk kembali membangunkan iman yang telah goyah, yang insya Allah akan saya beri judul Remaja Gaul ala Islam di Era Modern. Seiring berkembangnya zaman, dari zaman entok menuju zaman laptop, dari zaman muter-muter sampai menuju zaman komputer, dari zaman naik ontah sampai menuju zaman naik ninja, tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah gaul. Tren yang sudah membumi di lingkungan kita, berbagai model maju belum jadi, celana ketat dan rok mini, pakaian tank top yang kecil biar kelihatan body yang seksi. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan prinsip gaul? Oh, tentu tidak. Pribadi seorang muslim yang gaul tercermin dari beberapa sikap, di antaranya yang pertama, sohihul ibadah, ibadah yang benar. Pergaulan seorang muslim yang gaul memang mempunyai prinsip, tetapi ingat, prinsip itu harus didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan asal prinsip, apalagi prinsip-prinsip yang didasari dengan hukum syaitan dan hawa nafsu. Pergaulan seorang muslim antara laki-laki dan wanita, Al-Quran telah menjelaskan, Islam pun telah mengatur supaya tidak terjadi perzinahan,
dan perkara yang mendekati perzinahan. Kenapa sih kita dilarang untuk berzina? Takutnya nanti kebablasan, pas kebobolan, ku hamil duluan, sudah 3 bulan, gara-gara pacaran tidurnya berduaan. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan, gara-gara pacaran suka gelap-gelapan. Selain itu, firman Allah juga disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan perkara yang mendekati perzinahan salah satunya adalah halwat. Apa itu halwat? Yakni berdua-duaan dengan selain mahramnya. Firman Allah dalam Quran dijelaskan, remaja gaul bukan main keluyuran, apalagi main berdua-duaan di semak-semak sambil bilang ah-ahan. Yang kedua, kuatnya akhlak. Pribadi seorang muslim yang gaul adalah muslim yang kuat akan akhlaknya. Meskipun ia bergaul dengan siapa saja, di mana saja, tetapi ia tidak pernah tergoyahkan. Ia tetap kokoh karena apa? Karena ia belajar pada keadaan. Beda lagi dengan anak remaja gaul zaman sekarang. Ada yang viral dikit, remaja gaul mah ikut-ikutan. Si cantik milik si pemberani, si ganteng milik si lonte. Ups, sorry. Sholat, woi, modal jagoan doang mah gak bisa duelin malaikat. Ada lagi yang viral sampai remaja zaman sekarang mempraktekannya, bahkan memperagakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, gurunya bertanya atau ustadznya bertanya, tugasnya sudah dikerjakan nak, iropannya sudah dihafalkan nak. Lalu dengan santainya mereka menjawab, kamu nenyek, kamu bertanya-tanya. Apakah yang itu yang disebut dengan remaja gaul ala Islam? Oh, tentu tidak. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kesana kemari dengan celana ketat atau rok mini, pakaian tank top yang kecil biar kelihatan body yang seksi. Buka TikTok, ada yang viral di TikTok, langsung cocok buka kamera, sumpah tipak tipung ala sipak nando. Apakah seperti itu yang dimaksud? Tentu tidak. Rosok isin wes podo diobral joget tiktokan demi konten sing penting viral cuaks. Gaya anak zaman sekarang gitu. Lantas bagaimanakah caranya agar kita bisa menjaga akhlak dan budi pekerti kita, sementara yang kita lihat, yang kita tonton, bahkan yang kita peragakan merupakan budaya-budaya luar yang tidak beretika, tidak bermoral dan tidak berakhlak? Jawabannya adalah istiqomah dalam akhlak yang baik yang ada pada diri sendiri. Yang ketiga, pandai menjaga waktu. Ingatkah kalian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iltanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang salah satunya adalah syababaka qabla haramika, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Lantas bagaimanakah caranya agar kita bisa mengefektifkan waktu kita di masa remaja ini? Yakni dengan melakukan perbuatan dan mengerjakan pekerjaan yang bernilai positif. Stop dulu cinta-cintaannya, Mas, Mbak. Alhamdulillah saya jomblo, benih pohon tak paju. Tapi saya percaya bahwa yang semestinya tertakar takkan pernah tertukar. Jodoh gak akan kemana. Jodoh kalian akan datang sesuai bagaimana kalian mempersiapkan diri kalian. Jika kalian tidak mempersiapkan diri kalian, maka jodoh kalian pun juga tidak akan mempersiapkan dirinya. Karena ingatlah, jodoh adalah cerminan dari diri kita sendiri. Layakkan diri kita, sebab orang soleh hanya akan dapat orang yang solehah. Orang cakep gak mesti dapat orang cakep, belum tentu. Orang ganteng gak mesti dapat perempuan cantik, belum tentu itu. Tapi yang Allah janjikan kepada kita adalah orang kalau soleh maka hanya akan dapat orang yang solehah. Maka dari itu, layakkan diri kalian untuk wanita yang solehah, layakkan diri kalian untuk laki-laki yang soleh. Demikianlah hitobah yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan ketiga sikap tadi mampu menjadikan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Tekerjalakan. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wal billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.